Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita absen, saya harap ketua kelas agar supaya memimpin doa agar supaya pimpinan kita pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sekarang dengarkan namanya. Siska, Hesti, Hadir Pak. Rika, Hadir Pak. Melinda, Hadir Pak. Surti, Hadir Pak. Nasaitul Asyad, Hadir Pak. Tirta, Amira, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Feni Anasia, Hadir Pak. Rahmat Aditya, Hadir. Terlina, Hadir Pak. Hesti, Hadir. Ayunita. Hadir Pak. Oh ya, baik ya. Jadi, bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya akan menanyakan bagaimana pertemuan yang lalu. Apa masih ada yang ingat? Ingat. Ya, yaitu menghindari sikap gada Dan bukan sikap kontrol diri. Iya, alhamdulillah. Itu menandakan bahwa Anda semua masih tetap memperhatikan namanya pembelajaran. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan ya. Baik, kita melangkah ke tujuan pembelajaran. Di sini menjelaskan pengertian dan macam-macam al-kulliyah al-khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya. Kemudian pertanyaan tematiknya, apakah ada yang pernah mendengar kalimat al-kulliyah al-khamsah? Pernah. Iya. Masih diingat? Iya. Kemudian ada 5 prinsip dasar hukum Islam. Ada yang bisa sebutkan salah satunya? Saya Pak. Ya, Melinda. Menjaga atau memelihara agama. Ya, bagus. Kemudian pengertian al-kulliyah al-khamsah. Menurut bahasa, kulliyah khamsah berasal dari 2 kata, yaitu kulliyah dan khamsah. Oke ya. Kulliyah artinya keumuman, keseluruhan atau sempurna. Sedangkan khamsah artinya 5. ya 5. Jika keduanya kita kata tersebut digabungkan akan menjadi sebuah istilah yang artinya 5 prinsip umum. Jadi al-kulliyah al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam yang memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya macam-macam al-kulliyah al-khamsah. Ya, pertama, menjaga, memelihara agama atau hifz ad-din. Ya. Berasal dari 2 gabungan bahasa Arab, yaitu hifz artinya menjaga dan ad-din artinya Agama. ya, agama. Agama berperan dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan. Selain itu, agama tidak hanya memberikan nilai moral, tetapi juga fondasi keyakinan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surat
Asyura apa namanya? Asyura ayat 13. Ya, Asyura ayat 13. Nah, kemudian kedua, menjaga atau memelihara jiwa atau hifz an-nafs. Hifz an-nafs berasal dari kata hifz, artinya menjaga, dan an-nafs yang berarti jiwa atau roh. Iya, orang beda ya. Sementara menurut istilah bermakna mencegah keburukan jiwa dan memastikannya tetap hidup. Nah, kemudian oleh sebab itu diperlukan hukum yang mengikat sehingga ya atau jiwa atau nyawa ya, seseorang dapat terjaga baik jiwa seseorang muslim maupun non muslim. Ya, sebagaimana dalam firman ya surah Al-Maidah ayat 32. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga atau memelihara akal atau istilahnya ya hifz al-aql. Menurut Al-Quran banyak ayat yang memuji manusia berakal. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa manusia dijadikan dalam bentuk sebaik-baiknya. Tetapi bentuk yang baik tersebut belum memiliki makna jika tidak dihiasi oleh akal. Ya, kemudian menjaga akal menjadi sumber pengetahuan, tempat menerima hidayah, dan media untuk mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ini terdapat di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 219. Nah, selanjutnya yang keempat, menjaga atau memelihara keturunan atau hifz an-nafs. Islam memberi perlindungan kepada keturunan dan hal itu menjadi keharusan agar garis keturunan menjadi jelas. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib memelihara dan menghormati sistem keluarga agar keturunan dan nasabnya jelas melalui cara yang dibenarkan oleh aturan agama. Ya, kemudian perzinahan merupakan tindakan yang dapat merusak keturunan dan menodai kesucian serta kebersihan nasab seseorang. Seseorang yang melakukan perzinahan akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang berat. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran atau firman Allah surah An-Nur ayat 2. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang masalah menjaga atau memelihara keturunan? Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan materi kita pada siang hari ini. Barangkali anak-anakku ada yang mau bertanya, saya persilakan sekitar 3 orang. Ya, kita dulu. Apa yang dimaksud kemaslahatan? Ya. Jadi yang dimaksud dengan kemaslahatan yaitu tentang masalah keburukan. Ya, bakal lawan kata dan kebaikan. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok ya. Jadi kita bentuk kelompok 3. Jadi silakan bergabung ke anggotanya masing-masing. Ya, silakan.
akan memberikan tas. Oke ya, tadi saya sudah memberikan lembar RKPD, jadi saya harap kita berdiskusi untuk mencari jawaban-jawaban dari soal yang kami berikan tadi. Jadi kita bisa juga cari di internet. Ya, oke, silakan dikerja tugasnya. Jadi kita kerja kelompok, ya kita harus kerjasama. Bisa dicari di internet. Bagaimana? Apa ada kendala di kelasnya? Tidak ada. Yang lain? Pak, di sini Pak. Oh iya iya. Oh iya, kita harus isi ini, kita tambah ini. Boleh juga kita cari ini. Oke, Bang? Oh iya iya. Selanjutnya ini tinggal mau ditambah sedikit ini ya, supaya ini lebih jelas. Mana? Kalau ini bagaimana? Ini juga Pak jawabannya. Yang maksudnya Oh iya sudah tepat ini. Sudah bagus. Jadi itu yang belum paham bisa bertanya. Oke. Bagaimana, sudah selesai sama tugasnya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masing-masing kelompok nanti memperselesaikan hasil karyanya. Jadi untuk kelompok pertama dulu ya, silakan dulu naik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Melita, di samping saya Siska, dan di sampingnya lagi Hesti, dan yang paling ujung adalah Rika. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud Al-Kulliyat Al-Hamzah. Jawabannya akan dibacakan oleh Siska. Al-Kulliyat Hamzah berasal dari dua kata yaitu kata kuliah dan hamzah. Kuliah artinya keumuman, keseluruhan atau sempurna, sedangkan hamzah artinya 5.
Jika kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi sebuah istilah yang artinya 5 prinsip-prinsip umum. Pada umumnya, al-kulliyah al-hamzah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam yang memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaksiatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami, yaitu nomor 1. Kemudian soal berikutnya yaitu tuliskan macam-macam al-kulliyat al-hamzah. Jawabannya akan dibacakan oleh Hesti. Macam-macam al-kulliyat al-hamzah. 1. Menjaga atau memelihara agama, hifz ad-din. 2. Menjaga atau memelihara jiwa atau hifz an-nafs. 3. Menjaga atau memelihara akal, hifz al. 4. Menjaga atau memelihara keturunan, hifz an-nas. 5. Menjaga atau memelihara harta, hifz al-mal. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengapa kita diwajibkan menjaga atau memelihara keturunan. Akan dijawab oleh Rika. Agar keturunan nasabnya jelas dengan melalui cara yang dibenarkan oleh aturan agama. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Berikan satu contoh menjaga keturunan. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu cara agar menjaga keturunan yaitu tidak melakukan berzina sehingga nantinya tidak merusak keturunan dan juga tidak menodai nasabnya. Bagaimana kelompok 3, apakah sudah diterima? Diterima. Dipersilakan kepada kelompok lain jika masih ada pertanyaan. Contoh memelihara agama. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Dipersilakan kepada teman-teman saya untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh menjaga memelihara agama. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan sebagainya. Itulah tadi pertanyaan dari kelompok kami. Apakah sudah diterima? Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada teman-temannya yang sudah memberikan jawaban dan pertanyaan. Ya, silakan dulu. Oke. Anak sekalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari ya, silakan. Kuliah hamzah berasal dari 2 kata, yaitu kata kuliah dan hamzah. Kuliah artinya keumuman, keseluruhan atau sempurna, sedangkan hamzah artinya 5. Macam-macam al-kulliyat al-hamzah ada 5. Di antaranya yang pertama menjaga atau memelihara agama, yang kedua menjaga atau memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, keempat menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Teman-teman kita. Jadi saya akan kembali mengingatkan materi kita yang sudah saya jelaskan tadi tentang masalah macam-macam al-kulliyah al-hamzah. Pertama tadi itu menjaga, memelihara agama atau adil. Ya, jadi ini masalah memelihara agama
itu berkaitan dengan masalah keyakinan, ya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini termasuk rukun iman yang pertama. Ya. Selanjutnya ini masalah memelihara jiwa, ya, menjaga jiwa atau roh, ya. Jadi jiwa itu, roh itu harus selalu dipelihara dan dijaga dengan cara selalu mendengarkan nasihat-nasihat atau pendidikan agar supaya roh jasmani kita itu baik, ya. Kemudian memelihara akal, ya. Ini jadi akal itu menjadi sumber pengetahuan, tempat menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau akal kita itu bermasalah, otomatis hidup kita juga akan ikut bermasalah. Oke, ya. Nah, selanjutnya menjaga atau memelihara keturunan. Ya, kita lihat sekarang ini kehidupan modern ini sangat merusak akidah-akidah manusia pada saat ini, terutama dari kalangan orang-orang Islam, ya. Nah, oleh itu kita harus selalu tetap menghindari dan merujuk kepada hukum-hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke refleksi. Jadi di atas itu ya ada pertanyaan. Jadi saya harap untuk dijawab. Jadi ada kertas ini saya bagikan. Itu jawabannya nanti kita tulis di sini ya. Baru nanti kita tempelkan di atas. Ya. Silakan tulis jawaban dari pertanyaan yang ada di atas. Kemudian nanti kita akan tempel di atas. Oke, silakan ya. Bagaimana, sudah selesai tugas yang kita berikan tadi? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, harap ditempel di atasnya. Ya, Jadi Pak. silakan naik ke atas untuk menempel tugasnya masing-masing. Baik ya, jadi untuk materi kita di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang masalah implementasi Al-Kuliah Al-Khamsah dan cara menjaganya. Jadi saya harap karena saya sudah sampaikan judul materinya agar supaya kita harus belajar dulu ya. Agar nanti kita melakukan pertemuan itu akan berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita menutup materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan dulu doa, ya, doa dipimpin oleh teman kita. Silakan. Sebelum menutup pembelajaran maka kita pada doa ini. Selesai. Oke ya, jadi saya akan menutup pertemuan kita ini dengan mengajak bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.